Silakan Ya, langsung pertanyaan. Bapak izin terkait kunjungan nanti apa nanti prioritas? Ya, ini rangkaian kunjungan saya ke beberapa daerah berkaitan dengan masa kampanye ini menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Di Kebumen saya memberikan semangat kepada para caleg Partai Demokrat agar dalam ikhtiar untuk membuat Demokrat lebih sukses itu dapat mencapai sasaran. Saya katakan kepada para caleg Partai Demokrat, berupayalah dengan sekuat tenaga agar suara dan kursi Demokrat meningkat, baik di Kebumen, di Banjarnegara, dan di Purbalingga. Saya pesan tadi siang kepada para caleg, tidak perlu membuat janji yang muluk-muluk, karena biasanya kalau terlalu banyak janji itu sulit ditepati. Sebaliknya, sampaikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia, kalau Demokrat insya Allah kembali ke pemerintahan nasional dan suara Demokrat di parlemen, baik DPR RI maupun DPRD makin kuat, maka Demokrat akan gigih berjuang untuk menghidupkan kembali, menjalankan lagi program-program pro rakyat, dalam arti sejumlah program yang dulu waktu saya memimpin itu masih disukai rakyat dan manfaatnya juga dirasakan oleh rakyat. Yang paling penting itu, sehingga jangan sampai kita ini nanti belum bisa memberi bukti, hanya sekedar janji-janji. Saya menyampaikan bahwa kita ini pernah melakukan itu semua, bahwa ke depan ada pengembangan, ada penyesuaian, ada perbaikan itu wajar. Karena Demokrat sudah menetapkan agenda perjuangan ke depan ini yang sudah baik dilanjutkan. Tetapi yang tidak baik, yang belum baik, mesti dilakukan perbaikan. Demokrat melihat 9 tahun ini memang ada yang mesti dilanjutkan ke depan, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Intinya di situ yang saya sampaikan kepada para kader Demokrat. Pak SBY, dari safari mulai dari Cirebon kemudian sampai ke Pacitan, Trenggalek dan lain sampai ke sini, optimisme seperti apa yang dilihat Pak SBY kaitannya dengan pemilu 2024 untuk Partai Demokrat sendiri? Kami memiliki optimisme, insya Allah ya, persentase dan suaranya atau persentase dan suara Partai Demokrat akan dapat kita tingkatkan. Seberapa besar meningkatnya inilah yang diupayakan. Saya tidak suka mematok persentase, misalnya Partai Demokrat harus meningkat sekian persen. Saya tidak begitu, tapi saya dorong agar ya para caleg berikhtiar sekuat tenaga supaya betul-betul ada peningkatan baik persentase maupun kursi. Optimisme saya juga berangkat dalam dialog saya, dalam saya bertemu dengan masyarakat di banyak kota, ada belasan kabupaten dan kota yang saya kunjungi selama hampir 3 minggu ini. Mereka memang mengharapkan sejumlah perbaikan kebijakan dan cara-cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyatnya, apakah itu ekonomi, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan dengan bahasa rakyat. Saya menangkap karena saya juga pernah menjadi capres dulu 2 kali, saya juga pernah memimpin, maka saya dengar betul. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada para kader Demokrat. Kalau itu yang diharapkan rakyat dan ini yang ditawarkan Demokrat, insya Allah mereka tentu tidak semua ya, sebagian dari mereka saya yakini akan memberikan suaranya kepada Partai Demokrat. Ini optimisme saya atas dasar itu semua, dan tugas kami, tugas Demokrat ya berupaya
sekuat tenaga. Maaf Pak, terkait dengan debat cawapres besok ini harapannya Bapak seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang bagus dan saya memang ditanya di berbagai kota dan kabupaten dalam tur saya ke Jawa ini. Bukan hanya debat antar cawapres, tapi juga debat antar capres. Intinya begini, saya berharap Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara debat, termasuk para panelis, itu betul-betul bisa menggali, bisa menguji apa pikiran dari para capres dan para cawapres ini apabila yang bersangkutan mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin kita semua 5 tahun ke depan. Ini sangat penting, jangan sampai isu yang diangkat itu bukan isu yang seorang presiden atau wakil presiden harus meresponsnya. Jadi betul-betul diarahkan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemimpin nasional, presiden, wakil presiden. Solusi apa yang hendak dijalankan untuk menyelesaikan berbagai masalah atau persoalan itu. Nah, di sini menurut saya harus jeli betul para panelis untuk melihat perkembangan situasi Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, di situ yang harus digali dan diuji. Kalau tidak, mungkin debatnya seru, tapi sebetulnya yang diinginkan rakyat tidak dapat. Saya mengikuti survei misalnya, ternyata sekarang ini undecided voters itu lebih besar lagi dibandingkan survei-survei sebelumnya. Bahkan disebut angkanya menurut survei Litbang Kompas itu mendekati 30%. Artinya apa? 30% saudara kita, barangkali kelas menengah atau middle class, kaum elit, kaum intelektual, masih ingin tahu seperti apa sih pandangan capres dan cawapres, baik pasangan 1, pasangan 2 maupun pasangan 3. Nah, kalau itu nanti bisa didengar langsung, pikiran-pikiran, wawasan, solusi yang ditawarkan oleh pasangan capres cawapres itu akan memudahkan saudara-saudara kita yang belum menyatakan pilihannya. Nah, ini juga penting bagi pasangan capres cawapres. 30% itu harus diambil sebanyak-banyaknya. Yang bisa mengambil paling banyak, insya Allah kans untuk berhasilnya juga tinggi. Ya, kita tahu misalkan sekarang hasil survei pada tingkat grassroots barangkali ada peringkat 1, 2, 3. Tetapi nanti akan dipasangkan dengan yang sekarang disebut belum menetapkan pilihannya. Itu arti penting debat dilihat dari kacamata para capres dan cawapres. Dari kacamata publik, dari kacamata masyarakat justru ingin tahu siapa yang dinyatakan paling siap, paling mampu untuk memimpin kita semua 5 tahun mendatang, untuk menyelesaikan permasalahan yang tentu tetap kompleks di negeri ini. Itu saya melihat makna debat, dan ini agenda yang penting, bukan sekedar formalitas. Oleh karena itu KPU termasuk para panelisnya harus betul-betul tajam dalam mengangkat isu itu, tajam dalam menggali dan menguji pikiran para capres dan cawapres. Pak, terkait survei ada penurunan elektabilitas di Partai Demokrat, seperti apa tanggapan? Bagaimana? Ada penurunan elektabilitas. Ya, survei itu memang banyak sekali. Partai Demokrat ada digolongkan rendah, ada yang mulai 4,5%, 5,5%, ada 6,5%. Namun demikian ada sejumlah survei yang meletakkan 8, 9,5, bahkan 11. Oleh karena itu kita harus konservatif. Ya, dari dua-dua itu kalau dicari titik tengahnya, sebetulnya Demokrat sekarang ini boleh jadi angkanya itu 7-8%. Ini angka partai. Nah, nanti setelah para caleg berikhtiar, berjuang, angka itu akan berubah ya, karena tidak selalu yang persentasenya tinggi, jumlah kursinya juga tinggi. Tapi kami bersikap konservatif bahwa masih harus digenjot lagi ke depan ini supaya angkanya menjadi lebih bagus.